hanya diberikan kepada keturunan Abraham. Lalu bagaimana mungkin Elia mengatakan bahwa sunat itu hanya boleh dilakukan oleh keturunan Ishak? Nah, sementara bahkan ya, Kejadian pasal 17 ayat 14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsa orang-orang sebangsanya. Bangsa apa pada waktu itu? Bani Israel belum ada. Bangsa apa? Di antara bangsanya, kalau ada orang tidak bersunat, dia harus dimusnahkan. Karena dia telah mengingkari perjanjianku. Ini masih di dalam fase belum muncul keturunannya dari Bani Israel, teman-teman. Ini masih di zamannya Abraham. Apa kata Tuhan di zaman Abraham? Kalau tidak bersunat, baca Kejadian 17 nomor 14. Lagi-lagi ya, bahwa ini merujuk, nampak sekali ada kontradiksi iman antara yang diyakini bahwa ini hanya merujuk kepada keturunan Ishak saja, tetapi ternyata di ayat lain juga ditujukan untuk orang lain. Kemudian kita baca lagi, dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. By the way, Ismail juga termasuk yang disunat. Kemudian kita baca lagi Kejadian pasal 34 nomor 22. Ini saya sedang membantah argumentasi bahwa perjanjian kekal itu hanya diberikan kepada keturunan Ishak ya. Namun hanya dengan syarat ini, orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Lagi-lagi orang asing pun bersunat, teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat Keluaran pasal 12 nomor 48. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Poin-poin di sini adalah bantahan terhadap argumentasi bahwa hukum kekal Tuhan, perjanjian kekal Tuhan itu hanya diberikan kepada anak keturunan Ishak. Itu poin saya. Nah, sekarang bagaimana? Saya ingin merujuk kepada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ketetapan-ketetapan Tuhan yang diberikan kepada para nabi. Saya akan tunjukkan bahwa bukan hanya dari Bani Israel, nabi-nabi di dalam kitab keyakinan orang-orang Yahudi, teman-teman. Saya akan buktikan di dalam literatur Britannica, teman-teman ya. Salah satu. Nah, teman-teman kalau dilihat, ini Britannica, Bileam nabi non-Israel yang dijelaskan dalam kitab Bilangan pasal 22 nomor 24 ya, nabi non-Israel ya, sebagai seorang peramal yang didesak oleh Balak raja Moab untuk mengutuk Bani Israel yang berkemah secara mengerikan di dataran Moab. Bileam menyatakan bahwa dia hanya akan mengucapkan apa yang diilhami oleh Tuhan Yahweh. Ya, Bileam adalah non Israel yang diberikan Tuhan firman juga. Ya, itu dua poin ya. Satu tentang janji kekal Tuhan, yang kedua, nah, saya membawa kitab Raja-Raja untuk membuktikan bahwa Tuhan itu selalu janjinya dua arah. Kalau kalian tidak ikuti perjanjian Tuhan, maka Tuhan tidak akan memberikan janjinya. Menariknya adalah ketika Bani Israel, kalau kita lihat catatan-catatan Bani Israel adalah orang yang tegar tengkuk, digelari sebagai ular beludak oleh Yesus. Bahkan mereka adalah nenek moyangnya pembunuh para nabi. Tetapi kenapa Tuhan masih memberikan kerajaan itu terhadap Bani Israel? Pertanyaan saya. Padahal Tuhan mengatakan tentang moralitas. Oke lah, moralitas ini berkaitan dengan ajaran Tuhan yang di dalam kitab Torah. Kalau mereka hidup sesuai dengan aturan Tuhan dalam kitab Torah, maka kerajaan tidak putus dari Israel. Kenapa Yesus menjadi raja kemudian, sementara Bani Israel sudah banyak melakukan kedurhakaan terhadap Tuhan? Itu pun diakui oleh kitab sucinya, teman-teman Kristen. Contohnya Yesus sendiri mengatakan, bukankah nenek moyang kalian adalah orang-orang yang telah membunuh para nabi? Apakah Tuhan tetap akan memberikan janji kepada Bani Israel? Nah, yang menarik di sini kontradiksinya adalah Elia mengatakan bahwa Torah itu diberikan kepada keturunan Abraham. Lalu kenapa kalian yang bukan Bani Israel ditebus dari hukum Torah yang adalah kutukan? Kalian bukan orang pemegang Torah. Torah inilah kata Paulus dalam kitab Roma pasal ketiga, menjadi asbab orang segala sesuatu dikurung dalam dosa. Lalu kenapa kalian berhak ditebus dari kutukan hukum Torah? Itu juga pertanyaan bagi saya. Ya, silakan Elia. Oke, bentar ya. Oke, begitu. Baik, Oni, ada beberapa hal yang harus saya tanggapi. Tadi kalau Oni mengatakan bahwa keturunan bangsa lain itu juga mendapatkan janji itu, tapi sepertinya Oni sama sekali tidak memahami esensi wahyu Tuhan.
di dalam Taurat. Dikatakan begini ya, bahwa perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian kekal dengan keturunannya. Jadi perjanjianku yang kekal itu hanya diberikan bagi Ishak, bukan Ismail. Dan tadi Uni mengatakan keturunan Ismail juga mendapat janji. Oh tentu tidak. Kenapa? Tuhan telah menyanggahin itu. Dia berkata begini tentang Ismail. Ya, aku telah mendengarkan permintaanmu. Aku memperhatinya, membuatnya beranak cucu dan sangat banyak. Baginya dilahirkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Namun Tuhan sendiri yang ngomong, perjanjianku akan kutetapkan dengan Ishak. Ibu lagi debat, Nak. Menggunakan Ibu lagi ayat-ayat debat, tolong. Ibu lagi debat. janji ini Adik jangan berisik. diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Janji ini diberikan juga kepada keturunan yang lain. Tuhan sendiri atau yang disebut sebagai Bapa atau Allah Tritunggal itu telah memberikan pernyataan yang begitu terang bahwa dia menepis tidak ada harapan janji dari Ismail. Janji itu hanya dari Ishak. Kalau kita baca dalam Kejadian 17 ayat 21, Tuhan dengan jelas berkata, namun perjanjianku akan kutetapkan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Saya pikir ayat ini sudah terlalu cukup untuk membantah apa yang disebut oleh Uni Rifa tadi ya. Jadi tidak ada pembenaran bahwa di luar daripada Ishak itu tidak mungkin ada janji yang datang untuk menyelamatkan. Lagi pula, janji itu juga didasari oleh Allah itu atas korban darah kepada Abraham. Di dalam Kejadian 15 ya, bahwa Abraham itu akan memiliki keturunan yang begitu besar, yang gilang gemilang. Nah, salah satunya adalah Daud yang menurunkan Mesias. Nah, jadi memang janji itu hanya diberikan kepada keturunannya Ishak yang nanti menurunkan Yakub, yang kemudian Yakub akan memperanakkan Israel atau 12 suku bangsa Israel. Jadi di luar dari Yakub janji itu tidak diberikan. Kalau kemudian tadi Uni mengatakan sunat pun itu ada di bangsa-bangsa lain atau sunat pun itu berlaku bagi bangsa lain. Sekarang kita tidak berbicara tentang sunat itu berlaku atau tidaknya karena itu adalah tanda. Tapi poin yang saya mau elaborasi adalah masalah janji itu. Wahyu itu diberikan kepada siapa? Keturunan Ishak. Jadi kalau Uni mengatakan ada keturunan lain yang bisa membantu ini, tentu itu tidak bisa dibenarkan. Nah, kemudian kamu ditebus oleh Taurat. Tidak ada bahkan dalam penghayatan iman keyahudian orang ditebus dengan Taurat. Taurat itu menjadi kutuk bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa sempurna melakukan Taurat itu. Tapi oleh karena standar Taurat, maka Kristus yang mati dengan taatnya dia kepada Taurat, Galatia 4 ayat 4, bahwa dia tunduk kepada hukum Taurat dan takluk dan sempurna melakukan itu dan tanpa berdosa, maka kesempurnaannya yang diukur oleh standar Taurat itu membawa kita kepada kebenaran dan pembenaran. Oleh karena itu, ketika kita beriman kepada Kristus, beriman kepada Tuhan dan Mesias yang memang dijanjikan, karena dia memang keturunan dari Abraham melalui Ishak, bukan Ismail, maka keselamatan itu kita peroleh. Makanya Kristus mengatakan sudah selesai. Tidak boleh ditambah-tambah. Nah, jadi esensi dari pewahyuan itu adalah peneguhan janji itu sendiri kepada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, sekarang kita lihat mengenai Kristus. Apa dikatakan dalam Matius 1 ayat 1 ya. Ayat 1, ayat 2 sampai 6 dikatakan begini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Jadi memang janji itu yang hanya diberikan bagi bangsa Israel yang memang nantinya akan mengerucut kepada Mesias. Karena sejak mulanya pun, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, Tuhan itu memberi janji. Apa? Janji yang meremukkan kepala ular, dan ular itu akan meremukkan tumit. Dan semuanya itu dalam penghayatan iman kekristenan sudah final ketika Kristus memberikan dirinya di kayu salib dan dia mengalahkan maut dengan bangkit pada hari ketiga. Janji selesai. Gitu ya. Ya, silakan Noni. Oke. Oke, teman-teman. Bentar ya. Waktunya belum.
Bentar, waktunya. Oke, ini dia. Di end aja. Nanti oke. Oke, teman-teman. Silakan, Ani. Saya ingin Elia menjelaskan ke saya Kejadian pasal 17:7, mula-mula janji Tuhan Abraham itu ada kaitannya dengan keselamatan. Tolong dijelaskan di ayat itu. Ya, karena di sini perjanjian Tuhan adalah aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kalau Elia berpegang teguh di sini, maka jangankan kami umat Islam, kami lebih aman karena bagaimanapun juga Nabi Muhammad SAW itu keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, masih juga dianggap keturunan Abraham walaupun tidak diakui oleh iman Kristiani. Masalahnya adalah apa kaitannya dengan Kristen? Karena kita bicara tentang keturunan di sini, apa kaitannya dengan Kristen? Kalau kita bicara tentang janjinya hanya untuk keturunan Ishak, apa kaitannya dengan Kristen kemudian? Nah, yang kita bahas di sini adalah perjanjian kekal ini adalah perjanjian hukum dua arah antara Tuhan. Iya, saya sepakati perjanjian kalau mereka keturunan Bani Israel itu akan diberikan tanah Kanaan, betul. Baca perjanjiannya. Jadi tolong ayat dijelaskan secara kontekstual. Penjelasannya bahwa penjelasan ini adalah maksudnya merujuk kepada keturunan dari Yesus nanti yang akan menjadi. Ini apa kaitannya dengan ayat Kejadian ini? Kita baca lagi kitab Kejadian ini, teman-teman ya. Saya lebih menelaah ini doh. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Di sini jelas bahwa janjinya adalah memberikan tanah Kanaan. Apa korelasi dengan keselamatan, Elia? Ya, ayat ini dulu. Jelaskan Kejadian 17 dulu. Sementara syariat yang harus dipenuhi oleh keturunan Abraham dan bukan keturunan Abraham adalah di Khitan. Ismail itu di Khitan. Ismail tidak perlu perjanjian dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah merahmati dan memberkati dia. Bahkan Elia sendiri sudah mengakui itu. Kenapa ada perjanjian antar Ishak? Raja-raja sudah saya bawakan. Kitab Raja-Raja mengatakan perjanjian itu dibuat oleh Tuhan karena Bani Israel ini tegar tengkuk. Contoh, Nabi itu diutus untuk kaum-kaum yang tidak mengerti Tuhan dulu, seperti Bani Israel yang sering tegar tengkuk, maka diutuslah nabi-nabi setelahnya. Mari kita bahas tentang itu. Saya akan tunjukkan dalam beberapa literasi ya teman-teman ya. Nah, kemudian ya kita lihat, kita masuk ke dalam konteks Islam. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-85. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamanmu. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka padahal kamu dilarang mengusir mereka. Dan poinnya di sini adalah menunjukkan bagaimana sikapnya Bani Israel yang memang layak untuk diberikan nabi terus. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang tegar tengkuk. Apa kata Musa? Selagi aku hidup saja kalian sudah berlaku tegar tengkuk, apalagi setelah aku mati. Wajar orang-orang fasik seperti ini diutus nabi sebagai bentuk kasih Tuhan. Nah, ternyata Tuhan tidak rasis, guys. Tuhannya Bani Israel dalam Bamidbar Rabah, ya kayak saya tunjukkan datanya, menurut pemahaman orang-orang Yahudi juga mengutus nabi untuk bangsa lain. Ntar Bamidbar Rabah 20 ayat 1, teman-teman ya, saya tunjukkan bahwa Tuhan Bani Israel ini bukan Tuhan yang rasis, hanya memberikan keselamatan kepada Bani Israel saja. Mari kita lihat Bamidbar Rabah chapter 20 nomor 1, teman-teman. Bahasa Inggrisnya, teman-teman ya. Nih. And Balak son of Zippor saw the Torah says dalam Deuteronomy 32, the rock perfect his work for all of his ways are justice. Hasem did not given the non-Jews an opening to say in the future, you have this us. What did Hasem do? Just like he set up king and and prophet for the Jews. Begitu juga ya, ketika Tuhannya Bani Israel memberikan raja, nabi atau orang-orang inilah ya kepada orang Jews, he set this up for the non-Jews. Dia juga memberikan hal yang sama kepada non-Jews. He set up Salomo is a king, He set up Salomo as a king over the Jews and the entire earth. Ya, maksudnya di sini saya ambil poin di sini bahwa orang Yahudi sendiri mempercayai Hashem itu tidak rasis, tidak hanya memberikan keselamatan. Nabi-nabi tidak diutus hanya untuk orang Bani Israel, bahkan mengirim juga nabi-nabi dari bangsa lain untuk bangsa lain juga. Itu poin saya ya. Nah, kemudian itulah saya tunjukkan Bileam itu juga nabi dari non Israel. Nah, saya bawa raja-raja tadi bukti bahwa apakah benar Tuhan yang disembah oleh Elia adalah Tuhan yang rasis, hanya memberikan keselamatan kepada keturunan Abraham, tapi kemudian menyelamatkan Bani Edom, orang tidak berkuluk, di 1 abad kemudian, abad pertama kemudian. Di abad-abad sebelum Yesus lahir, Tuhan hanya menyelamatkan Bani Israel. Tiba-tiba di abad pertama, orang yang tidak berkuluk, orang yang tidak mengenal Torah diselamatkan Tuhan. Artinya ada perbedaan doktrin ya yang
kontradiksi penjelasan Elia. Ketika Elia mengatakan bahwa keselamatan itu hanya untuk Bani Israel atau datang dari Bani Israel, tapi tiba-tiba kita lihat, apakah ada nabi dari Kirene? Ada, coba lihat dalam Kisah Para Rasul, bahwa ada nabi dari Kirene yang bukan Bani Israel. Ini kita lihat ya. Saulus, kemudian... waktu habis, sorry. Masih ada. Uni yang kita cintai ini. Masih ada 2,51. Aku udah win. Udah habis. Nanti setelah aku ini kita udah 2 putaran. 2 putaran lagi. Oke, ya. Bentar ya. Uni lanjut aja. Oh ya, oke. Ini Elia ya. Oke, gitu ya. Oke. Nah, ya kita tanggapi dengan baik ya. Yang pertama tadi Uni mengatakan bahwa keturunan Ismail juga mendapat janji dari Kejadian 17 ayat 7. Kita baca ya. Aku akan menetapkan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Betul, menjadi Allah keturunanmu, tapi janji itu melalui keturunan yang mana? Yaitu dijawab di dalam Kejadian 17 ayat 21. Perjanjianku dengan Ishak, bukan dengan Ismail. Ya, itu sudah jelas dijawab oleh Tuhan. Jadi mau ini dimaknai keturunan siapa lagi, itu sudah Tuhan sendiri yang menjawab di dalam Torah, di dalam Kejadian 17 ayat 21. Tapi mengenai Ismail, dia memberkati, betul, dia memberkati Ismail, tetapi dia tidak memberikan janji itu kepada Ismail. Dia mengikat perjanjiannya dengan Ishak. Jadi kalau Uni mengatakan Ismail juga mendapat bagian, tentu Tuhan sendiri yang membantah itu dengan pengandaiannya. Kemudian yang kedua, Uni mengatakan bahwa karena bangsa Israel ini tegar tengkuk, kemudian ini yang membuat seolah-olah ada peluang bahwa janji itu diberikan kepada bangsa lain. Kita coba lihat di dalam Hosea. Di dalam Hosea dikatakan begini, keluarga Hosea gambaran Israel yang tidak setia. Rusaknya keluarga Hosea itu tidak membuat Allah mengutus nabi lain daripada Hosea. Bahkan di dalam Hosea 1 sendiri pada konteksnya sama, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu mengatakan di dalam Hosea 1 ayat 10 dengan perikop janji tentang keselamatan. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Di tempat mana dikatakan kepada mereka, kamu bukanlah umatku, di situ akan dikatakan kepada mereka, anak dari Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama dan mengangkat satu pemimpin bagi mereka. Mereka akan menduduki negeri ini. Sungguh betapa besar bagi Israel. Jadi meskipun Hosea memberontak, Tuhan tidak menyediakan nabi lain. Malah dia memberikan janji keselamatan bagi bangsa itu dengan pengharapan apa? Pertobatan. Jadi kalau Uni mengatakan karena orang Israel itu begitu tegar tengkuk, kemudian seolah-olah memberi peluang adanya nabi di luar bangsa Israel yang harus diutus untuk memperbaiki itu tidak pernah relevan di dalam kitab suci. Bahkan di dalam Hosea, rusaknya moral bangsa Israel di zaman Hosea, itu Tuhan tidak mengutus nabi lain. Dia tetap mempertahankan itu, malah memberi janji keselamatan yang menjadi tanda bahwa Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu setia. Ini sekaligus membantah argumentasi Unirifa yang mengatakan seakan-akan Tuhannya Israel itu rasis. Padahal di dalam apa tadi dikatakan itu Bat-Mit Barabah, Tuhan itu menyelamatkan bangsa-bangsa lain. Pertanyaan saya, kalau memang Uni konsisten bahwa di Bat-Mit Barabah itu orang diselamatkan, apakah orang yang tidak berlaku Taurat juga akan diselamatkan? Kalau Uni pergi ke bangsa Israel sekarang, apakah mereka menerapkan 613 Taurat kepada orang non-Israel? Mereka hanya menerapkan 7 hukum Nuh. Lalu di mana letak keselamatan di luar bangsa Israel kalau Uni menggunakan Bat-Mit Barabah tadi? Padahal Taurat yang menjadi dasar penyelamatan mereka tidak diberikan kepada mereka. Menurut Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Itu yang kontradiksi. Bagaimana mungkin orang diselamatkan di luar Taurat dalam keimanan Yahudi? Artinya bukan Bat-Mit Barabah itu yang salah, tapi Uni yang menafsirkannya terburu-buru. Bahkan tadi Uni sempat menyatakan bahwa ini menjadi indikasi bahwa ada nabi yang harus diberikan kepada bangsa Israel. Rusaknya moralitas bangsa Israel tidak membuat Tuhan mengutus nabi di luar dari bangsa mereka. Bahkan Tuhan sendiri itu memberikan janji tentang keselamatan kepada Yehuda. Israel sendiri yang rusak tidak dari luar, tetap
dari dalam. Itulah konsistensi Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi meskipun tadi Yuni membawakan sumber tulisan-tulisan Rabi Yahudi dalam Bat Pibar Rabbah tadi, itu tidak memungkinkan orang diselamatkan di luar bangsa Israel. Kenapa? Penyelamatan mereka itu didasarkan pada Torah, pengampunan dosa oleh pemercikan darah di atas Bet Hamikdash yang ada di dalam Tauratnya mereka. Lalu bagaimana mungkin mereka bisa diampuni? Sedangkan hukum Taurat itu tidak dijatahkan pada mereka, karena Tuhan tidak berlaku begitu bagi bangsa lain. Jadi semua argumentasi itu saya kira tidak relevan, tapi apa yang mau disampaikan tadi itu semakin menunjukkan dan mengukuhkan bahwa memang janji itu diberikan kepada Ishak dan Yakub, dan itu digenapi dalam Kristus. Oke, terima kasih. Oke. Ya. Oke. Bentar. Tunggu sabar teman-teman. Oke, ini dia. Ini putaran keempat ya. Iya. Oke. Teman-teman, ini sangat blunder juga ya saya katakan. Kenapa? Pertama, saya tadi mengajak Elia untuk membahas janji sunat itu, korelasinya dengan keselamatan. Elia membawa Abraham di awal. Saya sebenarnya temanya kan transmisi kitab suci, tapi akhirnya kita menuju kepada wahyu dari Abraham. Abraham di situ dinyatakan bahwa janji itu adalah janji tentang sunat, di mana janji dua arah. Bahkan kalau tidak dilakukan akan dimusnahkan dari bangsa-bangsa. Ternyata poin penting saya adalah bantahan terhadap Elia bahwa janji itu ditunaikan bukan hanya untuk keturunan Abraham, karena orang yang dibeli Abraham pun ikut including di dalam itu. Itu poin saya yang tidak ditanggapi oleh Elia, dan di mana di situ korelasinya dengan keselamatan yang Yesus akhirnya menjadi seorang penyelamat bagi Elia dan orang-orang Kristen lainnya. Itu yang menjadi pertanyaan bagi saya. Nah, kalau kita lihat apakah tidak ada nabi di Bani Israel? Justru dalam kitab Perjanjian Baru ada nabi di luar Bani Israel itu. Di dalam kisah para rasul pasal ke-30 ya, ayat pertama, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon disebut Niger, dan Lukius orang Kirene. Nah, dan Manahem diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes. Nah, di sini ada nabi. Setelah Yesus lahir pun ada nabi, masih ada nabi, teman-teman. Nah, dan ini yang saya katakan, Hagar itu diusir bukan karena, ini saya katakan ya, ini mohon maaf, konsekuensi menjatuhkan Tuhan yang sangat rasis. Ketika Sarai melihat Hagar bermain dengan Ishak, Sarai tidak mau berbagi warisan dengan Ismail. Itu poin pentingnya juga, teman-teman harus baca dalam kitab Kejadian. Disitulah Sarai mengusir Hagar dengan Ismail, karena Sarai tidak mau berbagi warisan. Dan Tuhan menurut iman Kristiani dan Yahudi membenarkan ketidakmauan Sarai berbagi warisan dengan Ismail. Sementara bilangan pasal 21, kalau tidak salah ayat 15 tentang hak kesulungan anak. Hak kesulungan anak dari istri yang tidak dicintai tidak boleh digantikan dengan istri yang tidak dicintai, istri yang dicintai. Walaupun Ismail itu anak yang dari istri yang tidak dicintai, harusnya menurut ulangan atau bilangan 21 ayat 15 yang diatur oleh kitab Torah, tidak boleh digantikan dengan hak kesulungan ke Ishak. Tapi tiba-tiba coba lihat teman-teman, begitulah dalam iman Kristen dan Yahudi menukarnya bahwa yang mendapatkan hak kemudian adalah Ishak. Padahal dalam kitab mereka sendiri diatur hak kesulungan anak. Jadi intinya di sini adalah, kalau saya melihat, saya tidak menafikan Yahudi tidak menyukai Ismail, Kristen tidak menyukai Ismail, karena kitab Yahudi ini adalah kitab yang ditulis oleh orang-orang Yahudi. Jadi kalau ada isinya yang lebih menguntungkan kepada mereka, itu hal wajar. Anehnya teman-teman Kristen mengatakan bahwa keselamatan datang dari Bani Israel, tetapi justru Yesus sendiri bukan Israel secara nasab. Yesus adalah anak seorang wanita Israel. Buktinya kalau wanita tidak bisa menjadi nasab, Yakub itu punya 13 anak. Kenapa yang disebut Bani Israel hanya 12 orang? Kenapa Dina tidak disebut sebagai Bani Israel? Karena dia perempuan. Tapi Yesus yang konon katanya mewarisi janji dari Tuhannya Elia, justru lahir tanpa bapak yang Yahudi. Tapi kalau kita lihat silsilahnya, dipaksakan silsilahnya dari bapak tirinya, yaitu Yusuf. Jadi doktrin Elia yang mengatakan bahwa keselamatan itu dari Bani Israel dan menyematkan Israel itu kepada Yesus, itu blunder sendiri dalam silsilahnya kitab Elia. Coba perhatikan, apa kaitannya Yesus dengan Israel? Kalau memang nasab itu bisa kepada seorang wanita, kenapa Dina tidak dikatakan Bani Israel? Kenapa 12 suku saja Bani Israel, sementara Yakub punya anak 13?
Ya, itu juga pertanyaan saya. Nah, kita kembali ke tema transmisi kitab suci. Sebenarnya sudah jauh sangat melenceng dari transmisi kitab suci, bahkan tidak menyentuh bagaimana ring satu kita, Yesus ke Elia, Nabi Muhammad ke saya, mentransfer kitab suci itu tidak tersentuh. Justru kita lebih membahas perjanjian Tuhan dengan Abraham yang bahkan tidak diikuti oleh orang Kristen karena memang mereka tidak mendapatkan hak untuk mengikuti menurut Elia. Padahal di dalam iman Kristen, di dalam iman Yahudi saya sudah tunjukkan sebagai bentuk keadilan Hashem, Hashem juga menyelamatkan bangsa lain, bahkan mengutus nabi dari non Israel seperti Bileam. Saya sudah kasih contoh, Bileam nabi non Israel. Bangsa lain juga diutus menurut tradisi orang-orang Yahudi. Kalau Elia sebagai Kristen menolak itu, ya kan itu doktrin asumsi teologinya Kristen. Nggak mungkin juga mereka sepakati semua yang dipahami oleh orang Yahudi. Masalahnya saya membawa literatur teman-teman ya, bahwa ketika Tuhan hanya menyelamatkan Bani Israel, ini konsekuensinya Tuhan itu rasis. Makanya di dalam Bamidbar 20 nomor 1 tadi, sebagai bentuk keadilan Hashem, Hashem juga mengutus nabi untuk non-Yahudi. Itu menurut mereka, Yahudi mengakui seperti itu. Nah, begitu juga dengan nabi yang dari Kirene ini, juga ada di dalam kitabnya perjanjian baru sendiri, kisah para rasul. Nah, jadi saya bingung dengan Elia ini. Standing point Elia mengatakan bahwa keselamatan itu datang dari Bani Israel. Sementara Yesus itu tidak bisa dikatakan Bani Israel karena dia bukan anaknya Bani Israel. Karena nasab itu dari laki-laki, bukan dari perempuan. Sementara silsilah dalam kitab PB itu justru dari bapak tirinya yang tidak ada kait-mengait dengan Yesus. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke. Oke, bentar ya. Saya minum dulu. Silakan. Oke. Aduh. Panas. Saya pengen kita tuh lebih fokus sih. Ini transmisi kitab suci nggak tersentuh loh, Dek. Proses perjalanan panjang kitab suci. Gini Uni. Atau part selanjutnya aja. Iya, nanti kita buat apa kapan lagi next ya. Karena kita kan bahas gini, lisan dulu yang menimbulkan tulisan. Gitu toh, ya kan, jadi janji. Oke. Saya paham. Oke. Jadi nanti kita sepakati bahwa ada perbedaan di antara kita tentang janji Tuhan, tetapi kalau tentang transmisi nanti berarti Elia minta waktu lagi nanti, berarti ya minta time lagi. Next mungkin. Kira-kira minggu ini atau minggu depan. Karena materinya sudah saya siapkan. Saya juga sibuk Uni ya. Jadi ya saya tidak seperti Uni yang memasak rendang, nggak ada pesanan jual gitu ya. Saya nggak terlalu sibuk tapi rezeki berlimpah, itu sih alhamdulillahnya. Iya, alhamdulillah lah ya. Oke. Bentar dulu ya, saya buka dulu. Oke. Data yang saya siapkan Albert akhirnya tidak tersentuh. Serius. Data yang saya siapkan Albert tidak tersentuh tentang transmisi kitab suci. Data yang saya siapkan tuh sudah mapan tapi tidak tersentuh. Justru kita berbahas tentang janji Abraham. Nah itu ya. Kalau kritik teks itu lebih seru sebenarnya. Oke, ini kita lanjut ya. Saya coba itu nih tekan lagi. Saya biarin. Oke. Ya, nah, tadi mengatakan mengenai sunat itu lagi-lagi sebenarnya saya harus katakan poinnya itu tidak didapat karena memang sunat itu adalah tanda, betul. Kalau tadi Uni menggunakan Kejadian 17 ayat 7 itu tidak melegitimasi bahwa itu diberikan kepada bangsa lain. Tuhan sendiri sudah menolak itu. Tuhan sendiri mengatakan bahwa perjanjianku akan kutetapkan dengan Ishak. Jadi janji itu hanya untuk Ishak. Kalau ini mengatakan dari hal-hal ini, dari ayat 7, seisi rumahmu dan lain-lain, itu karena Abraham. Itu mempengaruhi orang-orang yang ada di rumahnya sebagai orang yang dipilih Tuhan. Ya termasuk Ismail ya pasti. Tetapi janji mengenai apa yang Tuhan mau berikan itu hanya diberikan bagi Ishak. Jadi kalau ini tadi katakan Ismail juga diberikan, itu tidak relevan ya. Nah, kemudian nabi di perjanjian baru juga ada nabi. Pertanyaan saya, apakah nabi di perjanjian baru yang disebut nabi itu adalah nabi dalam peraturan Taurat? Tentu tidak. Jadi kalau Uni mengatakan setelah perjanjian baru pasti ada nabi. Kalau mungkin Uni mengatakan bahwa nabi kami itu juga adalah nabi, itu tidak terhitung sebagai nabi di dalam hukum Yahudi karena dia tidak ditabiskan. Ya?
Jadi perjanjian baru, kalau Uni mengatakan oke, dia tidak ditabiskan, dia harus karena dia adalah nabi baru, ya harusnya dia mengikuti peraturan Kristus dari para rasul. Begitu. Nah, yang ketiga mengenai Yesus yang adalah bukan Israel. Pertanyaan saya, adakah catatan sejarah atau catatan yang Alkitabiah di dalam kanon yang menyangkal keyahudian Kristus? Ingat, kalau dia bukan orang Yahudi, dalam pemahaman orang Yahudi tidak mungkin dia dipanggil sebagai rabi. Mungkinkah orang Yahudi menjadikan yang bukan Yahudi menjadi rabi? Yesus itu orang Yahudi, maka dia disebut sebagai rabi. Jadi kalau Uni mengatakan Yesus itu tidak sah karena dia itu sebenarnya bukan orang Yahudi, orang Yahudi mengakui dia sebagai rabi. Bahkan dia mengajar di bait Allah, dia masuk ke sinagoga. Anda ingat ketika peristiwa Antiochus Epiphanes di dalam Deuterokanonika di kitab Makabe, orang-orang dalam tanda petik orang-orang non Israel itu menjara dan menajiskan bait suci yang dilarang oleh orang Israel. Kalau Yesus bukan orang Israel atau bukan bagian dari keyahudian, mungkinkah dia mengajar di bait suci? Mungkinkah dia mengajar di Beit Hamikdas? Mungkinkah dia mengajar di sinagoga? Jadi saya pikir Uni terlalu terburu-buru menyimpulkan argumentasi mengatakan Yesus bukan orang Yahudi. Terlalu banyak data dan fakta yang Alkitabiah maupun yang sejarah untuk mengonfirmasi bahwa Yesus adalah orang Israel. Nah, bagaimana janji itu dipenuhi di dalam Kristus? Ini saya komparasi begini. Kalau Uni mau membenarkan bahwa di pandangan iman kami itulah yang menyempurnakan, yang menyelesaikan janji itu. Ada beberapa hal yang perlu Uni bayangkan. Kalau memang Uni, keyakinan Anda itu adalah menggenapi janji itu, apakah sunat yang Anda lakukan menurut sunat yang dilakukan Abraham? Sunat yang dilakukan Abraham usia berapa? 8 hari. Anda disunatkan usia berapa? 20 tahun, 15 tahun, 40 tahun. Itu sama sekali tidak mengelaborasi janji Abraham. Kalau Anda mengklaim bahwa Anda dari Abraham, sama sekali tidak. Tidak ada poin yang dapat Anda dapatkan dari sini. Yang pertama, Anda bukan dari keturunan Ishak. Yang kedua, Anda bukan dari Israel. Yang ketiga, Anda bukan dari keyahudian. Yang keempat, Anda sekalipun bersunat, itu hanyalah sunat yang Uni maksud di luar bangsa-bangsa lain. Bukan sunat bangsa Israel yang kepadanya janji diberikan. Sunat Israel di dalam Taurat, di dalam Miswot nomor 17, usia 8 hari. Kenapa Anda disunatkan tidak usia 8 hari? Kalau memang janji itu Anda yang mewarisinya. Oleh karena itu, tidak satu pun yang Anda dapatkan kalau Anda mengklaim bahwa kami adalah penerus dari Abraham. Semuanya gagal. Dalam pengertian, apa yang diajarkan Taurat, apa yang diwarisi oleh Allah, itu sama sekali tidak dielaborasi oleh yang datang setelah Yesus Kristus. Ya, jadi janji itu hanya boleh digenapi oleh Kristus. Kenapa? Karena hanya Kristus yang menyelesaikan semua hukum itu di dalam kesempurnaannya, di dalam takluknya dia kepada hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4. Yesuslah yang disunat usia 8 hari karena dia keturunan Abraham. Kalau dia bukan keturunan Abraham, tidak mungkin dia disunat. Uni pergi ke sana orang Padang, ke Israel, Uni nggak mungkin disunat. Gitu ya, jadi coba direfleksikan kembali. Thank you. Ini masih sekali lagi tanggapan habis itu closing statement ya, karena saya harus menanggapi beberapa poin. Oke, ada 4 poin ya yang ingin saya tanggapi dan 2 informasi yang ingin saya sampaikan. Saya fokus dulu deh ke sini. Oke, saya tanggapi argumen Elia lagi teman-teman. Kata Elia begini, menurut orang Yahudi. Pertanyaan saya, kamu kalau membawa standar orang Yahudi, jangankan Nabi saya, Tuhan yang kamu tuhankan saja, jangankan jadi Tuhan, jadi Mesias pun tidak diterima, Elia. Kalau kita bicara menurut orang Yahudi, ya, jangankan Nabi saya, Tuhan yang kamu tuhankan saja, jangankan jadi Tuhan, jadi Mesias saja ditolak. Kalau kita bicara menurut Yahudi, saya di sini tidak, parameter kebenaran saya bukan dari pendapat Yahudi, tapi saya membawa sudut pandang Yahudi terkait bagaimana mereka memahami Tuhan yang memberikan keselamatan kepada siapa saja. Apakah hanya kepada Bani Israel atau melulu dari Bani Israel? Saya sudah bantah datanya dengan adanya pengutusan Bileam sebagai nabi. 1. Yang kedua adalah adanya daerah-daerah yang bukan Bani Israel diselamatkan. Baca Yunus pasal 3 nomor 1-5. Itu Nineve, itu Bani Israel bukan? Nineve kenapa diberikan keselamatan sama Tuhan? Apakah Nineve adalah bagian dari Bani Israel? Apakah mereka bersunat? Tidak bersunat.
Jadi kalau kita bicara tentang keselamatan Tuhan, ini esensi Tuhan yang kita pertanggungjawabkan di sini. Apakah Tuhan itu rasis atau tidak? Tapi segala argumen dari Elia menunjukkan Tuhannya Elia rasis. Hanya berdasarkan dari Bani Israel, kesukuan saja. Sementara Tuhan yang kesukuan ini, kita bicara tentang perspektif Yahudi terhadap Yesus. Menurut anggapan orang, dia orang Yahudi, betul. Sebenarnya kalau kita bicara apakah ibunya orang Yahudi, saya pun sepakat. Bahkan kami sepakati ibunya orang Yahudi. Tetapi bukti bahwa Tuhan tidak hanya melulu kepada orang tuanya yang Yahudi, yang keturunannya Yahudi, seperti perspektif orang Yahudi, bahwa dari keturunan mereka lah yang akan datang keselamatan itu. Makanya Yesus tidak punya bapak. Karena konsep nasab itu harus dari bapak. Kamu lihat dalam kitab Lukas pasal 23, adekku Elia. Yesus itu dianggap Yahudi, dikatakan Yahudi karena dia dikatakan anak Yusuf. Ya, siapa anaknya Yusuf. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, menurut anggapan orang, baca dalam kitab Lukas pasal 23 pasal 3 nomor 23. Nih, saya bacakan nih. Ini anggapan orang terhadap Yesus tuh banyak di zaman itu, mengatakan dia dari Beelzebul, mengatakan dia adalah orang yang hasil zina bahkan sekalipun. Jadi di sini konteks yang saya katakan, keselamatan datang dari Bani Israel. Yesus itu tidak sempurna menjadi Bani Israel karena dia bukan anak kandung seorang laki-laki Israel. Dia adalah anak tiri dari laki-laki Israel secara silsilah dalam kitab kamu di Perjanjian Baru. Coba kamu baca silsilah baik Matius ataupun Lukas, dia menjadi keturunan Israel atau sampai ke Daud karena bapak tirinya yang tidak ada korelasi dengan kenasapan. Ya, nah, teologi tentang kitab Kejadian. Ini aku yang nge-lag ya? Atau gimana? Ya, jadi gitu ya. Ya, intinya jadi ada kontradiksi dari doktrin yang sampaikan Elia dengan realitas yang terjadi. Bahwa satu, ada nabi yang diutus dari Bani Israel. Kedua, ada bangsa yang diselamatkan di luar Bani Israel, yaitu bangsa Niniwe. Yang ketiga adalah bahwa Yesus secara nasab itu tidak bisa dikatakan Bani Israel kalau memang menggunakan konteks perjanjian kekal keturunan Abraham tadi. Karena secara nasab gagal Yesus sebagai Bani Israel karena dia bukan dari anak bapak atau laki-laki dari Bani Israel. Saya tidak katakan dia bukan orang Bani Israel atau Yahudi. Saya akui bahwa perempuan, ibunya itu, makanya dia dikatakan Ibnu Maryam. Tapi kalau kita bicara nasab, tidak ada nasab itu dari perempuan, Elia, ya, karena nasab itu dari bapaknya. Makanya saya kasih contoh, Bani Israel itu punya berapa orang? Yakub itu punya ada berapa anak? Ada 13. Kenapa cuma disebut 12 Bani Israel? Kenapa Dina tidak disebut? Dikarenakan nasab itu hanya kepada lelaki. Ini menjadi rancu. Doktrin iman Yahudi dengan Kristen itu sudah berantem, kemudian ditambahi dengan doktrin yang datang kemudian yang mengaku-ngaku bahwa Yesus itu ada silsilahnya sampai ke Daud melalui jalur Yusuf. Itu sebuah kebohongan publik loh, mengatakan bahwa Yesus adalah anak Bani Israel melalui jalur Yusuf. Karena secara realitas baik saya sebagai muslimah dan Elia sebagai Kristen mengakui bahwa dia bukan anak laki-laki Israel karena dia tidak punya bapak, ya, itu. Jadi pernyataan bahwa Yesus adalah keturunan Bani Israel itu adalah anggapan orang, ya. Dalilnya pun jelas dalam Lukas pasal 3 nomor 23. Dan saya bacakan sekali lagi ya. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3 sampai 4. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, yaitu Torah, teman-teman ya, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan semoga Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anak lakimu hidup tetap di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Menariknya adalah orang-orang Bani Israel sudah banyak melakukan kemaksiatan, termasuk Salomo. Teman-teman ya, Salomo sendiri, sorry, aduh, ini bermasalah ini laptop aku. Halo, tes. Jadi teman-teman kalau dilihat ya, berapa kali Bani Israel mengingkari, bahkan Salomo sendiri yang anak Daud itu mengingkari kesepakatan dengan Tuhan dengan menyembah kepada dewa lain. Apakah Tuhan yang berkata kalau kau penuhi janji, aku penuhi janji, tiba-tiba memenuhi janji walaupun Salomo tidak memenuhi janji tersebut? Ini kan akhirnya Tuhan esensinya ternista kemudian ya, tidak konsisten dengan janjinya. Terima kasih. Ini closing statement atau masih tanggapan? Ini kita udah bukanlah nanti kan aku lagi baru Uni, baru aku lagi. Jadi sekarang aku nanggapin Uni, nanti Uni closing statement, baru aku lagi closing statement gitu. Oke, pas ya? Oke. Boleh. Duh, sebentar yang di YouTube. Aduh. Ntar Elia jangan lanjut dulu, bentar. Enggak, ini Uni di YouTube. Iya. Putus. Uni mau sampaikan di YouTube dulu nih. Putus dia. Aduh.
Oh, terputus ternyata. Ya, sambungkan dulu, sambungkan. Ya. Bentar ya guys, bentar ya lihat terputus saya di YouTube. Kenapa? Bikin sesi 2. Habis baterai? Bukan, apa namanya, wifi ini tiba-tiba berpindah ke wifi yang satu lagi. Oh, gitu. OBS-nya jadi terputus. Ya, biarkan dulu dia ya teman-teman ya. Bentar. Ini Biar dulu. saya semuanya biar nggak ada yang dipotong-potong nanti. Ini dokumentasi ini penting bagi saya. Waktunya jalan terus belum? Waktunya belum. Belum. Kita belum menjalankan waktu kok. Ini sesi tanggapan masih atau closing statement? Tanggapan lah, nanti Uni closing baru aku closing lagi. Kan apa? Bentar ya. Dulu saya bikin sesi kedua dulu deh, Elia bentar. Oke, sebentar suaranya kedengaran. Duh, ini kalau sendirian ini adminnya pada nggak tar. Apa ya teman-teman ya, kita ini aku juga sambil poin-poin Uni tadi saya udah dapet semua ya. Kita oh ya, itu di luar negeri ada bunyi listrik. ya memang ada lah. Pakai ini juga nggak ada listrik. nggak, maksudnya pakai sistem kayak di Indonesia juga ya, pakai Jadi sistem pakai apa? Pakai pulsa apa? gitu. Nggak, pakai pulsa juga. Oh, Pulsa. toyet katanya. Bentar. Saya ulang lagi Kirimin aku itu. rendang Uni. Hah? Kirimin aku rendang. Tapi udah di Amerika ya? Di Jenewa aku. Di Wakanda. Jenewa. Mana itu? Elia. Jenewa. Jenewa itu masih di planet bumi. Iya. Sinilah alamatnya biar Uni kirimkan rendang rohani. Nanti disantet pulang kok. Ya kan pasti Uni kasih racun lah. Uni mau menguji keimanan kamu. Katanya barang siapa yang beriman. Oke, gimana? Udah enggak? Bentar dulu, sebentar lagi. Kan orang Kristen kalau diuji keimanannya dia bisa nggak mati makan racun. Iya, saya udah Ntar dicoba. aku prolog dulu di ini aku prolog dulu di YouTube aku. Teman-teman yang di YouTube mohon maaf ya teman-teman ya. Aku minta maaf dengan sangat minta maaf kepada teman-teman yang di YouTube ya. Momen penting diskusi dengan Elia ini tema tidak sesuai ya, transmisi kitab suci jauh panggang dari api. Tapi tidak apa-apa, Elia janji nanti kita akan bahas transmisi kitab suci. Semoga dia tidak menghilang di lautan api ya, karena kemarin hampir berkali-kali aku kejar dia lewat Joseph gitu. Elia, bener ya, janji lo Elia, janji laki loh. Transmisi kitab suci selesaikan lo sama Uni. Ya ini nggak ada sama sekali transmisi kitab suci ini. Ini masih interpretasi ayat teman-teman. Di bawah malah asumsi teologi. Kan seharusnya Uni ngerti kalau esensi wahyu berarti inti dari wahyu. Uni seharusnya ngerti itu. Ya, tapi Inti nggak dari apa-apa. wahyu menurut asumsi teologi Elia. Yang Kristen yang berbeda dengan Kita kan inti dari wahyu Abraham. Iya. Bukan Lah, Abraham itu dipahami oleh 3 agama. Udah, aku dulu. Udah. Udah bahas. Tunggu dulu. Transmisi kitab suci itu jangan di ini loh. Udah 3 kali loh kita gagal loh. Aman. Kayak berat kali judulnya itu. Aman itu. Akan. Transmisi kitab suci kritik teks itu. Oke. Iya. Oke, nah yang pertama ya. Kalaupun memang Uni itu menganggap dirinya sebagai Yahudi, kemudian mengatakan Yesus itu tidaklah Mesias dalam pemahaman orang Yahudi, bukankah orang-orang Yohanes dan lain-lain itu orang Yahudi? Mengapa ia mengaku Yesus itu adalah orang sebagai Mesias? Orang yang dibaptis oleh Petrus 3.000 orang, apakah mereka bukan orang Yahudi? Sepertinya Uni ya tidak mengetahui hal ini ya. Kemudian kalau Yesus tidak dianggap Mesias, sekalipun Uni orang Yahudi, kepada siapakah Yesaya 53 pantas dilakukan? Kepada siapakah Yesaya 53 dalam sejarah itu bisa dikatakan? Jadi sekalipun Uni orang Yahudi, Uni akan kebingungan menjawab ini. Di mana Yesaya 53 itu akan diberikan kalau bukan kepada Kristus? Nah, itu yang pertama ya. Jadi orang-orang Yahudi pada masa itu pun dialah yang menuliskan kitab suci, dialah yang memperkatakan. Bahkan Yohanes dalam 1 Yohanes berkata apa yang kami lihat, yang kami
meraba dan kami dengarkan. Itulah yang kami beritakan mengenai apa? Firman yang hidup. Apakah dia bukan orang Yahudi? Tentu dia orang Yahudi. Jadi kalau dikatakan orang Yahudi pun tidak mengakui dia, Yahudi modern, ya tentu tidak mengakui dia. Tapi Yahudi yang mula-mula, itu tentu mengakui dia. Jadi kalau Uni mengatakan bahwa Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias, yang menulis kitab suci ini orang-orang Yahudi. Paulus, rabi Yahudi. Kurang apa Paulus, anak dari murid dari Rabban Gamaliel, seorang yang begitu cerdas. Ya, jadi kalau dikatakan Yesus tidak dianggap Mesias oleh orang Yahudi, itu penafsiran yang tidak benar. Yang kedua, Tuhan menyelamatkan Niniwe. Tuhan menyelamatkan Niniwe itu bukan dalam pengertian ikatan perjanjian. Kalau Uni mengatakan misalnya bahwa bangsa-bangsa lain juga diselamatkan, artinya keselamatan mengenai janji itu diberikan kepada mereka. Tuhan sudah jelas membantah bahwa janji itu hanya diberikan kepada keturunan Ishak. Apa yang mau Anda tambahi dari apa yang tertulis di dalam Torah? Tentu itu tidak relevan, ya. Kemudian yang ketiga, Yesus anak Yusuf. Dia itu hanya anggapan orang. Kalau dia hanya anggapan orang dan tidak valid di dalam pemahaman iman Yudaisme, bisakah dia mengajar di Bait Allah? Bisakah dia disebut rabi? Bisakah dia mengajar di sinagoga? Kalau status keyahudiannya tidak diterima, kalau dia secara hukum tidak diterima sebagai orang Yahudi, mungkinkah orang Yahudi membiarkan dia di dalam hukum Taurat? Mungkinkah orang Yahudi menerapkan Taurat kepada dia? Kalau Uni ada waktu pergi jalan-jalan ke Israel, di sana Uni pergi, orang Yahudi pun tidak akan menerapkan 613 misbot kepada Uni, karena Uni bukan bangsa Israel. Tapi Yesus dalam Galatia 4 ayat 4 takluk kepada itu semua. Oleh karena kesempurnaannya itulah dia layak menjadi Mesias. Nah, kemudian ada beberapa hal, semua pertanyaan saya itu tidak ada yang Uni jawab. Dalam pengertian yang pertama, ya, di mana keimanan Uni bisa dibenarkan dalam diskusi ini? Kalau Uni mengatakan kami yang mewarisi janji itu, oke, janji itu tandanya apa? Tanda sunat. Sunat itu menurut Misfot dan kesetiaan kepada Taurat itu usia 8 hari. Pertanyaan saya, keimanan Uni disunat pada usia berapa hari? Kalau memang esensi dari yang tadi Uni tekankan itu adalah sunat. Kemudian yang kedua, mengenai status kenabian. Siapakah yang menabiskan dia? Kalau Yesus jelas, dia dibaptis oleh Yohanes di dalam tefilah orang Yahudi. Makanya dia disebut sebagai Mesias. Dan di mana ini dapat dibenarkan? 2 poin ini saja dulu. Ya, bagaimana mungkin Anda mengakui bahwa Anda dari Abraham, tetapi sunat? Karena tadi Uni mengatakan ada juga bangsa lain yang disunatkan. Lah, kalau orang lain disunatkan, tetapi bukan sunat menurut peraturan Abraham, itu untuk apa? Yesus disunat pada usia 8 hari. Iman Anda disunatkan pada usia berapa hari? Kalau itu di luar dari syarat itu, artinya tidak ada tempat bagi Anda untuk menerima janji itu. Karena memang janji itu sudah selesai di dalam siapa? Kristus Yesus Tuhan sebagai Mesias. Dia diterima oleh orang Yahudi sebagai Mesias, makanya orang Yahudi lah yang menuliskan Injil Sinoptik. Kemudian dia diterima sebagai Mesias yang menyelamatkan karena Yesaya 53 hanya boleh digenapi oleh Kristus. Tidak ada dalam sejarah yang bisa menggenapi Yesaya 53 selain daripada dia. Begitu. Jadi sempurnalah iman kekristenan itu, bahwa semua misteri dalam perjanjian lama digenapi dalam Kristus. Taurat dan kitab para nabi selesai. Kristus memberi hukum baru. 2 hukum, kasih Allah dan sesama. Demikian. Akan ada pertanyaan, terpaksa saya nggak bisa closing statement karena ada pertanyaan yang harus saya jawab itu. Gimana dong? Ya udah. Ya. Saya berikan ini aja. Uni waktu tambahan 5 menit gitu ya. Uni 2 kali baru closing statement karena saya ada janji dengan teman saya buat call. Ya, 20. Ya, Oke. Pertama, saya tidak pernah mengaku sebagai orang Yahudi ya. Justru di sini saya mengingkari Tuhan itu rasis. Tuhan itu tidak rasis. Buktinya Tuhan menyelamatkan orang di luar Yahudi seperti Niniwe, dan juga Tuhan mengutus nabi lain dari yang bukan Bani Israel, yaitu Bileam tadi. Itu bukti bahwa Tuhan itu tidak rasis. Tuhan Bani Israel ya, bukan Tuhannya Elia ya. Tuhan dalam perspektif Elia, ya berbeda sepertinya. Kemudian janji yang dimaksud itu janji apa sih, Dek? Kan Uni sudah bilang kitab Kejadian 17 itu janji bahwa akan diberikan tanah Kanaan kepada Bani Israel, itu betul. Tapi tentang keselamatan di mana di Kejadian 17 itu? Nah, sementara
tanda perjanjian itu bukan hanya dilakukan, oh kita fokus di sunat. Tanda perjanjian itu bukan hanya untuk Bani Israel doang. Kan sudah Uni katakan tadi, bahkan yang dibeli di rumahnya Abraham juga disunat, Ismail juga disunat. Itu Tuhan yang katakan kok. Bahkan udah berapa ayat Uni katakan, orang lain atau orang asing juga bersunat. Nah terus Elia bilang, sunatnya seperti siapa? Seperti Abraham nggak? Emang Abraham sunat umur ke-8 apa? Hari ke-8? Enggak, Abraham tuh udah tua ketika disunat. Ya, jadi batasan umurnya ada yang tua, ada yang kecil. Emangnya Abraham di umur ke-8 dia? Tidak. Itu pahami juga itu. Abraham udah tuir, dia tuh udah alot. Pakai apa itu? Nggak tahu saya disunatnya pakai apa, saking udah alotnya. Kemudian, itu saya tidak dapat jawaban juga tuh di Kejadian 17, di mana janji keselamatan itu harus datang dari Bani Israel. Nggak ada kaitannya. Itu janji sunat, di mana Tuhan akan jadi Tuhan dari keturunan Bani Israel. Gitu. Lah, saya katakan begini ya, saya tidak mengingkari bahwa Yesus itu keturunan Bani Israel, bukan. Tapi dalam perspektif bahwa orang Yahudi itu menerima Mesias yang dari keturunan asli Bani Israel. Sementara Yesus itu dikatakan silsilahnya menuju Bani Israel bukan dari keaslian dia sebagai Bani Israel asli, bukan. Tetapi karena dia dikatakan anaknya Yusuf, nih menurut anggapan orang, nih anggapan orang yang keliru dituliskan di dalam kitab kalian menjadi doktrin kemudian. Nih, menurut anggapan orang dia anak Yusuf sampai ke Bani Israel, sampai ke Yakub, sampai ke Daud. Anggapan orang yang keliru dibenarkan dalam kitab kalian. Nah, inilah saya mengatakan bukan berarti Bani Israel saja yang mendapat keselamatan dan diberikan keselamatan atau menjadi juru selamat. Kenapa? Karena Yesus yang bukan bapaknya Bani Israel, hanya ibunya Bani Israel pun diberikan kuasa menjadi nabi. Itu saya akui sebagai Mesias. Inilah perbedaan kita. Kamu bersama dengan Bani Israel, tapi kamu sama seperti Bani Israel, bahwa yang namanya nabi itu harus dari keturunan Bani Israel, pokoknya harus. Sementara kamu juga akui bahwa Yesus bukan anak kandung dari seorang laki-laki Israel, tapi anak tiri dari laki-laki Israel. Kamu percaya dalam Matius, kamu percaya dalam Lukas, silsilah dia bukan dari bapak kandungnya. Inilah kenapa Allah secara hikmah, kenapa Allah hadirkan Nabi Isa tidak punya bapak, untuk membantah kesukuan ini, untuk membantah orang-orang rasis, membantah kebencian kepada satu kaum yang menganggap kaum mereka lebih hebat, lebih superpower daripada yang lain. Inilah Bani Yahudi. Orang-orang Yahudi bukan hanya sekedar tegar tengkuk. Lalu kamu bilang kamu percaya kepada Paulus. Inilah herannya saya dengan kamu. Saya lebih mengikuti Yesus. Kata Yesus apa? Hati-hati dengan ragi Farisi, kaum munafik. Kamu percaya kepada Farisi yang Yesus peringatkan kepada murid-muridnya. Hati-hati dengan Farisi munafik. Dan kamu menganggap perkataan Paulus itu benar ketika dia mengaku bertemu dengan Yesus. Inilah ngerinya kalian gitu loh. Secara asumsi teologi silakan kamu benarkan Yesus itu keturunan Israel. Bahkan silsilahnya bisa saya bantai itu tidak benar karena banyak penghilangan nama orang di situ. Dipaksakan bahwa Yesus adalah keturunan dari Daud. Sementara bergejolak tentang siapa Yesus menurut orang Yahudi pada zaman itu yang bukan tertulis dalam kitab kalian yang mengaku Yahudi. Dia dikatakan anak hasil zina dengan patera. Dalam Islam juga dikatakan bahwa Nabi Isa dituduh sebagai anak zina pada waktu itu. Nah, oke, saya fokus ke dalam Al-Quran. Esensi wahyu, sudah saya katakan, kata wahyu itu hanya muncul dalam Al-Quran, sayang. Dari kata waha. Dari esensi wahyu adalah komunikasi Tuhan dengan hambanya yang disebut dengan nabi atau rasul, di mana mereka diperintahkan kalau nabi untuk dirinya sendiri, kalau rasul untuk umatnya. Untuk apa? Memberitakan firman Tuhan. Itu esensi wahyu, nggak ada janji-janji begitu. Ya, walaupun kalau kita pakai bahasa Bible itu janji Tuhan. Kembali saya katakan, janji Tuhan itu bukan janji karena rasisnya Tuhan. Bukan janji karena Tuhan itu memilah-milah siapa yang dia kehendaki untuk dipilih, siapa. Bukan. Tapi janji Tuhan itu kepada Bani Israel, karena Bani Israel ini tegar tengkuk, harus ditetapkan janji kepada mereka. Mereka adalah umat tegar tengkuk, baik di kitab saya ataupun di kitab kamu. Mereka sering mengingkari apa yang Musa bawa. Makanya mereka dibuat perjanjian, diangkat buku Tursina di hadapan mereka. Maka mereka harus memenuhi janji yang mereka berikan, Tuhan berikan kepada mereka. Baru Tuhan penuhi janji kepada mereka. Saya bacakan dari ayatnya di mana? Di dalam kitab, Masya Allah, terima kasih Bang alumni ya, Dameong gitu ya. Nah, dalam kitab Raja-Raja sudah saya katakan, dan kamu tidak bahas, kamu bilang masalah moral. Jelas di sini dikatakan setiap Bani Israel harus menjalankan perintah hukum Torah supaya kerajaan Israel tetap. Kenapa kerajaan Israel tetap sampai ke Yesus sementara Bani Israel sangat mengingkari mereka? Sekarang closing statement saya. Dalam Islam jelas kata wahyu itu hanya ada di dalam Al-Quran kami. Esensi wahyu secara definisi baik etimologi, terminologi ataupun aksiologi itu adalah
firman kehendak Tuhan yang diberikan kepada nabi dan rasulnya untuk diberikan kepada umatnya, baik itu perintah, larangan, janji, ataupun informasi. Itulah yang disebut dengan wahyu dalam perspektif Islam. Dari mana sumbernya? Cek KBBI. Wahyu sendiri adalah informasi Tuhan, komunikasi Tuhan dengan para nabinya. Nah, janji adalah salah satu bagian wahyu. Itu dalam Islam ya. Sorry. Ya. Oke, saya katakan ya. Ya, jadi teman-teman harus paham ya. Wahyu itu hanya ada dalam bahasa Arab dalam Al-Quran, teman-teman ya. Saya sudah katakan dalam Al-Quran. Jadi yang berhak menjelaskan wahyu itu justru seharusnya orang Islam, karena orang Islam yang memiliki frasa wahyu itu. Padanan katanya dalam bahasa Ibrani adalah khazon. Silahkan Elia jelaskan definisi khazon atau apapun itu. Janji Tuhan adalah salah satu dari pewahyuan. Jadi bukan hanya janji saja wahyu itu. Wahyu itu ada perintah Tuhan, ada larangan Tuhan, ada informasi Tuhan terkait apa-apa yang ingin Tuhan sampaikan. Contoh kalau kita lihat firman Tuhan di dalam hati pun ada di dalam kitab Torah Musa. Apakah itu wahyu atau tidak? Ketika Tuhan berfirman di dalam hati, ditulis dalam kitab Torah, 5 kitab Musa. Apakah itu janji? Tidak. Jadi kita tidak bisa diikat dengan apa yang Elia mau, yaitu esensi wahyu hanya janji. No. Lebih luas wahyu itu adalah kehendak Tuhan yang harus didengarkan hambanya melalui perantaraan nabinya. Itu dia wahyu, esensi wahyu ya. Jadi saya tidak sepakat dengan Elia bahwa wahyu itu hanya sekedar janji. No. Karena Tuhan tidak hanya berjanji. Tuhan memberikan perintah, Tuhan memberikan aturan, dan Tuhan memberikan hukuman. Menceritakan kisah-kisah orang terdahulu. Itu yang disebut dengan wahyu. Nah, setelah kita bahas tentang wahyu ini, mohon ke depan kita bahas bagaimana proses transmisi kitab suci kita secara ilmiah kita jabarkan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan Elia. Itu yang sangat penting sebenarnya yang ingin saya bahas. Walaupun tidak tersentuh sama sekali pada malam kali ini. Begitu Elia, terima kasih. Ya, silakan di-end, Tony. Nggak bisa di-end kayaknya. Udah pakai aja, nanti diulang lagi. Jadi kamu sama. Nggak mau begitu. Aku orangnya sistematis. Saya nggak suka gitu. Itu bukan sistematis, konsisten. Kalau sistematis itu kan tetet gitu. Ya iya, justru itu harus sistematis namanya. Konsisten. Sistematis itu kan teratur dari awal sampai akhir seperti itu. Apa kaitannya timer dengan sistematis? Dulu. Keras-kerasan tapi nggak marah gitu. Oke, jadi karena ini memang adalah closing statement, saya mengikuti adab dalam berdiskusi ya. Karena ini mungkin terkesan seperti debat meskipun kita tidak tahu parliamenterinya apa, tapi ini yang mau saya sampaikan bahwa apapun yang tadi saya sampaikan, Uni itu berfokus kepada apa atau usahanya untuk membantah pendapat saya, tapi tidak bisa membenarkan apa yang menjadi iman mereka di dalam sudut pandang Taurat. Karena Taurat sudah jelas memberikan pandangan yang baku bahwa status kenabian, tentang perjanjian, dan lain-lain. Janji itu hanya diberikan bagi keturunan Isa. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 12 ayat 1-3, di situ dikatakan bahwa Tuhan akan memberkati, dia akan menjadi berkat. Berkat apa itu? Berkat keselamatan yang dilakukan di dalam apa? Di dalam darah untuk pengampunan dosa. Makanya dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan tidak ada penumpahan, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Inilah yang tidak dielaborasi oleh Rifa, bahwa poin-poin ini sama sekali tidak ditegur. Poin-poin ini sama sekali tidak dipahami dalam artian apa? Inilah janji. Kalau dikatakan di mana di dalam Kejadian 17 itu mengenai keselamatan, mengenai yang lain-lain, itu semua dijawab oleh para nabi di dalam Ketuvim dan juga di dalam Nefiim. Oleh karena itu Yesaya yang adalah nabi bangsa Israel itu mengatakan bahwa dari mereka lah nanti yang akan datang hamba Tuhan yang menderita, yang oleh karena dia kita mendapatkan pengampunan, di mana dia yang bangkit itu akan memberikan serta melihat keturunannya gemilang. Jadi dari diskusi ini kesimpulan saya itu adalah bahwa memang kekristenan adalah puncak dan finalitas pewahyuan. Kekristenan adalah anugerah terbesar bagi dunia ini. Sejak mula-mula kekatolikan, ortodoks, dan kekristenan
Melalui gereja Katolik mengkanonkan kitab suci yang kudus. Melalui itu kita bisa melihat betapa sempurnanya Allah itu berkarya melalui bapak-bapak gereja. Kita lihat para rasul dengan konsisten memberitakan Yesus yang sama dalam Galatia 1 ayat 8 bahwa memang inilah Kristus yang kami nyatakan di dalam kitab suci yang berhak menerima janji itu. Dia sebagai seorang Mesias, dia sebagai seorang raja, dia sebagai seorang imam, dan dia sebagai seorang nabi. Yang artinya setelah dia tidak ada perlu pembaharuan janji karena Kristus telah menutup meterai. Makanya dalam penglihatan Yohanes di Pulau Patmos ia berkata, jangan kamu meteraikan perkataan ini karena pengetahuan akan bertambah. Bahkan Yesus memberi janji, aku datang segera. Dia tidak memberikan nabi-nabi lain lagi yang dia ikuti menurut persepsi Taurat, karena Taurat sudah selesai dan Injil telah diberitakan. Oleh karena itu, saya pikir di luar kekristenan, di luar Kristus tidak ada keselamatan yang bisa mengklaim janji yang diberikan kepada Abraham oleh Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Janji itu diikat dengan darah, maka Kristus pun menggenapi janji itu dengan darah. Janji itu diikat adalah berkat, maka Kristus menabur berkat kepada dunia. Karena dia, penginjilan ke seluruh dunia itu terjadi. Tidak ada yang seperti ini di sepanjang kitab suci, atau bahkan di luar bangsa Israel yang dijanjikan. Jadi esensi dari pewahyuan di dalam kekristenan secara umum di dalam perspektif agama Abrahamik, hanya kekristenan satu-satunya keimanan yang mengelaborasi seluruh perjanjian lama dan menggenapi janji itu di perjanjian baru. Itulah alasan kenapa gereja berdiri teguh sejak abad mula-mula sampai sekarang untuk senantiasa mewartakan kebenaran Injil dan keselamatan bagi seluruh dunia. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 8 ayat 24-25, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, Mesias, ego ini, kamu akan mati dalam dosamu. Datanglah dan percayalah pada Yesus, karena untuk apa engkau memiliki seluruh dunia, tapi engkau tidak punya hidup, sia-sialah semuanya itu. Maranatha, Tuhan memberkati. Ya. Oke. Ya. Berarti belum bisa ditentukan jadwal tentang transmisi kitab suci berarti ya? Ya. Gitu ya. Jadi lo DM berarti. Oke, terima kasih buat Elia. Mohon maaf kalau ada kata-kata Uni yang salah yang menyinggung perasaan. Fokus buat Elia ya. Kalau umat Kristen yang lain ya terserah lah. Baik pun saya tetap juga mereka akan tersinggung ya. Tapi kalau ini karena Anda adalah pendiskusi, maka saya fokus kepada Anda. Jika kalau ada mungkin kata-kata saya yang tidak mengenakan ya, itu hal yang dalam ranah dialektika, mudah-mudahan dimaklumi ya. Next time saya masih menunggu jawaban dari Elia terkait tema yang kita bahas adalah transmisi kitab suci, karena itu yang sangat very important. Buat apa berbicara tentang isi sementara transmisinya saja tidak ilmiah atau tidak bisa diterima. Mungkin itu saja Elia. Oke. Baik, terima kasih. Aku juga terima kasih buat Uni. Uni menjadi partner diskusi yang ya bagi saya lebih unggul lah daripada yang lain yang hanya sekedar menghujat gitu ya. Jadi terima tetap kasih pujiannya. Tapi Uni termasuk yang cantik ya. lebih ganteng saya. Tapi lebih cantik saya gitu. Masa ya. tak banyak yang bilang kamu lebih cantik dari saya nggak terima lah. Makanya saya dandan malam ini. Saya lagi kok. Makanya Uni singgung dengan orang-orang di bawah. Jangan mempercayai kalau mengatakan saya itu perempuan gitu loh. Saya kan laki-laki. Gitu ya. Oke. Bukan. Saya sakit. Oke. Dadah. Hati-hati di Jenewa. Ya. Oke. God bless. Ya itulah tadi teman-teman. Banyak poin yang harus sangat-sangat kontradiktif ya, antara pernyataan hanya datang dari Bani Israel dan itu sangat tidak realistik dalam kitabnya teman-teman Kristen. Tapi sebenarnya ini tema saya nggak disinggung, yaitu transmisi kitab suci. Padahal aku lagi membahas bagaimana perjalanan panjang kitab suci satu ke kitab suci lain gitu. Kan buat aku ya malah diajak untuk membahas tentang asumsi teologi terkait tentang sunat dan juga keselamatan yang harusnya temanya malah keselamatan gitu loh. Ini kan mengeciwikin bingit gitu loh. Padahal temanya aku minta tuh transmisi kitab suci, tapi justru membawa doktrin keselamatan lagi. Kalau doktrin keselamatan mah kita tahu ya itu kan akan interpretasinya berbeda-beda gitu ya. Memang tema transmisi kitab suci adalah tema yang sangat dihindari oleh teman-teman kita yang non muslim karena itu sangat-sangat berbahaya ya. Karena ini berujung
berujung kepada apakah validasi kitab suci itu benar-benar ilmiah atau tidak. Nah, oh ya teman-teman, saya sibuk bela bahwa Tuhan itu tidak rasis, tapi teman Kristen, saudara saya Elia sibuk menunjukkan betapa rasisnya Tuhan itu ya. Ketika Tuhan membela Sarai yang tidak mau berbagi warisan dengan Ismail, Tuhan benarkan. Mereka pun sepakat dengan itu. Ketika Tuhan hanya mendatangkan keselamatan dari Bani Israel, Elia pun menyepakati bahwa Tuhan itu rasis hanya dengan memilih Bani Israel saja, walaupun mereka sudah tegar tengkuk, tetap Nabi tidak beranjak dari Bani Israel. Inilah bukti kalau saya sedang tidak mau menista Tuhan. Saya tidak percaya Tuhan itu serasis itu. Saya percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang universal, memiliki hukum kasih yang adil, pilih-pilih, karena yang dipilih Tuhan adalah iman dan takwamu. Ya, itu yang saya percaya. Itu yang saya tawarkan kepada seluruh alam sembah ini, Tuhan yang tidak rasis. Mentang-mentang lalu tegar tengkuk, kurang ajar, dan tetap Tuhan berikan janji. Di dalam kitab Raja-Raja saya sudah katakan tadi, Tuhan itu akan mereka tegar teguh menjalankan Tuhan, yaitu hukum Torah. Tapi dalam doktrin Kristen tidak ada yang bisa menjalankan Torah itu. Tidak ada yang mampu menjalankan kitab Torah. Ini bertimbang terbalik dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam kitab Raja-Raja tersebut. Begitu. Oke, ngelek kah? Jadi itu saja. Jadi benar-benar tidak sesuai dengan ekspektasi saya membahas tentang transmisi kitab suci, perjalanan panjang kitab suci, tetapi malah membahas doktrin teologi yang sebenarnya itu adalah beragam interpretasi, bahkan bertentangan dengan iman Yahudi sendiri, teman-teman ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih supportnya teman-teman. By the way, buat teman-teman yang luar biasa yang ngasih giftnya, ada mobil, ada paus, ada meong tadi, Bang, aduh siapa nama beliau, subhanallah ya, aku spesial thank you buat abang-abangku Kadal, ada Bang Kadal, Bang apalagi nih ya, Bang Beni, siapapun itu yang aku tidak bisa sebutkan namanya satu-satu, para sultan-sultan TikTok yang Masya Allah support secara ini ya, materi, aku hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya teman-teman semua. Aku hanya bisa mengucapkan semoga Allah menambahkan rezeki kepada antum dan menghalalkan jalan mencari rezekinya saudara-saudara muslimku yang tadi keren banget, luar biasa, kaget-kaget aku, ada paus ada elang juga tadi, subhanallah ya, Masya Allah, astagfirullah, aku jadi ngucap aku astagfirullahaladzim, ya Allah, banyak banget itu tadi. Subhanallah. Makasih banyak buat abang-abangku, buat saudara-saudaraku. Semoga dibalas oleh Allah lebih dari apa yang saya dapatkan gitu. Ya teman-teman, kalau ada yang ingin bergabung untuk membahas tentang tadi itu masalah sunat, silakan, saya masih terima. Itu hukum sunat, monggo.